firman Tuhan. Mari Bapak Ibu pada pagi hari ini kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita bertemu Tuhan muka dengan muka. Haleluya Yesus. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, kami ingin selalu berada di dekat-Mu. Selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi Tuhan, kami mau mengasihi-Mu. Haleluya. Syukur Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Renungan firman Allah pagi hari ini terambil dalam Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Kita baca ayat yang ke-14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, saya harap Bapak Ibu Saudara membaca satu perikop ini ayat 1 sampai 14 supaya lebih mengerti akan apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Nah, perikop ini menceritakan tentang
perumpamaan perjamuan kawin. Nah, Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini menceritakan tentang undangan keselamatan kekal bagi semua manusia. Nah, dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menggolongkan 3 macam orang berdasarkan respon mereka terhadap undangan keselamatan kekal. Nah, saudara-saudara, golongan yang pertama kita baca di ayat 1-6, ini adalah orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi yang menolak undangan keselamatan kekal ini. Mereka lebih memprioritaskan perkara-perkara duniawi dan meremehkan keselamatan kekal. Bahkan orang-orang Yahudi ini menolak undangan tersebut dengan membunuh, menyiksa nabi-nabi Allah yang diutus untuk memberitakan tentang keselamatan kekal. Nah, kita tahu bahwa akhirnya orang-orang Yahudi menolak Tuhan Yesus Kristus dan menyalibkannya. Nah, kemudian yang golongan kedua adalah orang-orang non-Yahudi yang menerima undangan keselamatan kekal ini. Kita bisa baca di ayat 7 sampai ayat yang 10. Nah, Rasul Paulus diutus untuk memberitakan Injil keselamatan untuk orang-orang non-Yahudi, ya, semua bangsa-bangsa dengan berbagai latar belakang. Dan orang-orang ini menerima dengan sukacita undangan keselamatan kekal ini. Dan yang ketiga, golongan yang ketiga itu di ayat 11 sampai 12. Ini adalah orang-orang yang menerima undangan perjamuan kawin tetapi tidak mau mengenakan pakaian pesta. Nah, saudara-saudara, untuk masuk dalam perjamuan kawin, semua orang harus mengenakan pakaian pesta yang sudah disediakan oleh raja sebelum masuk ke perjamuan tersebut. Ya, saudara-saudara. Nah, orang yang didapati tidak mengenakan pakaian pesta itu berarti melepas pakaian pestanya yang telah ia terima sebelumnya. Dia lebih suka memakai pakaiannya yang lama. Nah, hal ini menggambarkan orang-orang percaya yang tidak mau mengenakan manusia baru, saudara, tapi lebih suka menggunakan manusia lamanya. Mari kita baca dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Di sana Rasul Paulus mengatakan, yaitu kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudara, orang-orang dalam golongan ketiga ini mau menerima keselamatan kekal, tapi tidak mau hidupnya berubah. Mereka lebih suka cara hidupnya yang lama, yaitu hidup dalam ikatan dosa, hidup semau-maunya, tidak mau hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran Allah, tidak mau lakukan firman Allah. Ya, pokoknya mereka tidak mau dibaharui hidupnya. Padahal Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Allah ingin memperbaharui kita ini sehari ke sehari. Seperti Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus 4 ayat 16, manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, setelah kita lahir baru, manusia baru ini harus bertumbuh dan dibaharui sehari ke sehari, saudara, hingga kita bisa dewasa dalam iman. Ini kehendak Allah. Nah, tentu saja orang-orang yang masuk dalam golongan ketiga ini sangat mengecewakan Allah, ya. Mustahil kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga tanpa kekudusan. Karena Allah tidak dapat bersentuhan dengan dosa, saudara. Di Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya. Jadi orang-orang golongan ketiga ini adalah orang-orang yang dipanggil tetapi tidak dipilih. Karena kesalahannya sendiri tidak mau mengenakan manusia baru, tidak mau mengikuti kehendak Allah. Nah, jadi saudara-saudara, mari kita responi undangan keselamatan kekal yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Kita responi dengan yang pertama, meninggalkan segala ikatan dosa dan kebiasaan lama yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita minta Allah Roh Kudus untuk melepaskan kita dari segala macam ikatan dosa. Yang kedua, kita mohon Allah Roh Kudus untuk memperbaharui kita, memperbaharui roh dan pikiran kita setiap hari dengan firman Allah, supaya kita dapat senantiasa hidup dalam kekudusan dan kebenaran Allah. Dan yang ketiga, kita mau hidup berpadanan dengan Injil Kristus, sehingga hidup kita bisa berkenan di hadapan Allah, dan akhirnya kita bisa layak masuk ke dalam kerajaan sorga, ya saudara. Nah,
Kiranya renungan singkat pada pagi hari ini boleh mendorong kita semua untuk semangat menjaga kekudusan hidup dalam pengiringan kita akan Allah. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu mengingatkan kami, untuk kami senantiasa hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau menghidupi manusia baru kami. Tuhan, kami mau menanggalkan manusia lama kami. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Mari Allah Roh Kudus yang senantiasa memperbaharui roh dan pikiran kami dengan firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat firman-Mu. Kami terima dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih